Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan review Honor Watch GS Pro. Jam ini memiliki garansi 1 tahun dari Honor Indonesia. Di sisi kotaknya terdapat kode QR mengenai produk tersebut dan perusahaan yang mengimpor produk tersebut. Di bagian bawahnya terdapat keterangan Bluetooth, model, serta warna dari jam tersebut. Produk ini dibuat di Cina. Dari segi kotak, terlihat cukup premium dikarenakan kotak ini sudah bertekstur. Mari kita lanjut ke produknya. Produk ini sebelumnya sudah pernah saya buka untuk mengecek dan memastikan kualitasnya. Kita mendapat dari paket berupa kabel USB Type-C serta charging dock yang dihubungkan ke kabel USB Type-C. Kemudian di sini kita mendapatkan stiker dari produknya, kartu garansi, serta buku manual. Sekarang lanjut ke produknya. Ini adalah Honor Watch GS Pro. Terdapat tulisan Honor ketika kita memulai untuk pertama kali. Kemudian, apabila pertama kali memulai, maka kita akan terdapat opsi untuk memilih bahasa, serta kita dapat pairing ke aplikasi Huawei Health yang dapat di-download di Google Play Store. Lalu terdapat perangkat yang bernama Honor Watch GS Pro. Lalu kita sandingkan. Kita akan mereview dari aplikasinya terlebih dahulu. Di aplikasi ini terdapat informasi mengenai jam Honor Watch kita, berupa presentasi baterai, langkah yang sudah kita tempuh dalam 1 hari, kalori yang sudah kita bakar, jarak. Di aplikasi ini kita juga dapat mengatur watch face yang kita inginkan. Terdapat kurang lebih 150 watch face yang bervariasi, dan kita dapat mengcustom setiap watch face-nya dengan foto yang kita inginkan. Kemudian ada pemantauan kesehatan, yaitu berupa settingan-settingan yang dapat kita aktifkan dari Huawei Health. Kemudian ada bantuan, pemecahan masalah, musik. Kita dapat mengontrol musik dari Huawei GS Pro-nya apabila kita ingin berolahraga sambil mendengarkan musik. Kemudian kita dapat men-setting alarm serta laporan cuaca. Kita dapat mengatur dalam Celsius maupun Fahrenheit. Karena Huawei GS Pro ini dilengkapi dengan speaker dan mikrofon, sehingga kita dapat menerima panggilan ataupun memanggil orang dari Huawei GS Pro. Kemudian kita dapat mengaktifkan notifikasi, serta kita dapat memilih aplikasi apa saja yang kita izinkan notifikasinya masuk ke dalam Huawei GS Pro tersebut. Kemudian ada settingan untuk pulihkan kepengaturan pabrik, serta terakhir pembaruan apabila ada pembaruan. Di sini saya sudah menggunakan versi terbaru dari Honor GS Pro tersebut. Baik. Dari segi desain, Honor Watch ini memiliki diameter sebesar 48 cm dan memiliki desain yang cukup gahar.
Jam ini sudah memiliki standarisasi military grade dari build quality. Jam ini memiliki material yang sangat baik. Di sebelah kanannya terdapat dua buah tombol yang dapat difungsikan sebagai tombol untuk memilih ataupun kembali. Di bagian sebelah kirinya tidak terdapat tombol sama sekali. Strap yang digunakan adalah strap halus sehingga nyaman untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan dapat diganti di toko-toko jam terdekat karena memiliki sistem quick release. Intinya, semua strap 20 mm dapat digunakan pada jam ini. Kemudian pada bagian bawahnya terdapat 4 buah sensor. Sekarang kita lanjut ke jamnya. Di tampilan utama kita dapat memilih watch face-nya. Kalau saya sendiri, saya suka ke tampilan yang ini. Dikarenakan kita dapat mengetahui semua informasi secara langsung tanpa harus swipe terlebih dahulu. Di sini kita dapat mengetahui informasi cuaca, detak jantung, presentase baterai, serta tingkat stres. Di sini terdapat langkah harian dan kalori yang sudah kita bakar hari ini, serta jam dan tanggal. Apabila kita swipe ke kanan satu kali, maka ini adalah grafik dari detak jantung hari ini, harian hari ini. Dan ada tingkat stres, serta terdapat cuaca dan pengaturan untuk musik. Dan ini adalah report olahraga kita hari ini. Apabila kita swipe ke atas, maka ini adalah kolom notifikasi. Dan saat ini saya tidak memiliki notifikasi apapun. Apabila kita swipe ke atas, maka kita akan menemukan kolom untuk pengaturan cepat. Terdapat jangan ganggu atau don't disturb, layar hidup, temukan ponsel, alarm, serta pengaturan. Temukan ponsel dapat digunakan apabila kita kehilangan ponsel kita atau kita lupa di mana kita menaruh ponsel kita. I'm here. I'm here. Dan apabila ponsel sudah ditemukan, maka kita akan dapat mematikannya. Apabila ingin ke menu utama, kita dapat menggunakan tombol yang di sebelah atas kanan. Maka kita akan langsung dibawa ke menu utama. Di sini terdapat olahraga, rekaman olahraga, status olahraga, denyut jantung, kadar oksigen, rekaman aktivitas, sleep monitoring, stres, latihan pernapasan, daftar panggilan, kontak, musik, barometer, kompas, notifikasi, cuaca, stopwatch, pengatur waktu, alarm, senter, temukan ponsel, dan pengaturan. Mari kita bahas dari fitur yang pertama. Olahraga. Olahraga adalah fitur yang kita dapat gunakan apabila kita ingin berolahraga. Cara penggunaannya adalah semisal kita ingin bersepeda di luar. Maka secara otomatis Under GS Pro ini akan mencari GPS, sinyal GPS secara otomatis. Dibutuhkan beberapa waktu untuk Under GS Pro ini untuk mendapatkan sinyalnya. Tadi adalah untuk fitur olahraga. Kemudian ada rekaman olahraga. Rekaman olahraga adalah daftar olahraga yang sudah pernah kita lakukan. Berikut daftar olahraga saya. Kemudian ada status olahraga. Karena saya belum cukup banyak berolahraga menggunakan Under GS Pro ini, maka datanya masih belum cukup. Namun apabila sudah, kita dapat mengetahui status olahraga kita di sini. Setelah itu terdapat denyut jantung, sensor denyut jantung,
serta pembaca kadar oksigen terdapat di bagian belakang jam ini. Sini terdapat beberapa sensor, yaitu sensor pembaca denyut jantung dan oksigen. Setelah itu kita lanjut ke rekaman aktivitas. Rekaman aktivitas adalah tabel yang tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian tidur atau sleep monitoring. Namun saya tidak pernah menggunakan RGS Pro ini ketika tidur. Kemudian ada stres, latihan pernapasan. Kita dapat melakukan latihan pernapasan menggunakan RGS Pro ini apabila kita merasa diri kita sudah cukup stres, dan RGS Pro ini akan secara otomatis membimbing kita untuk melakukan aktivitas pernapasan. Kemudian ada daftar panggilan. Halo. Halo. Udah. Oke, masih. Ada kontak, namun saya tidak menyandingkan kontak ke RGS Pro ini. Kemudian ada musik, namun saya tidak memiliki musik di RGS Pro ini. Barometer, di sini terdapat barometer, dan apabila kita swipe ke atas, maka di sini terdapat altimeter. Di tempat saya berada memiliki ketinggian 22 meter, dan kita dapat dengan mudah mengkalibrasinya. Jika sudah terdapat kompas, kita harus mengkalibrasi kompas ini terlebih dahulu sehingga kompas dapat bekerja. Kemudian notifikasi, cuaca, stopwatch, pengatur waktu, alarm. Kita dapat mengatur alarm di RGS Pro ini. Center, serta temukan ponsel dan pengaturan. Di pengaturan kita dapat menyandingkan earphone apabila kita menggunakan earphone, earbuds, atau sejenisnya ketika kita sedang berolahraga, dan dia akan otomatis mencari. Kemudian ada tampilan, Hey, Carmen. watch face, Me. I've been thinking about always on, I missed you. favorit, dan kecerahan. Back. Serta terdapat pengaturan lanjutan, yaitu dia akan mati secara otomatis selama berapa detik kita dapat memilih, dan layar hidup selama berapa menit. Kemudian terdapat volume dan mode senyap. Volume dari RGS Pro ini cukup kencang sehingga kita tidak perlu khawatir apabila kita sedang menelpon seseorang dan kita tidak mendengarnya. Kemudian ada vibrate, kuat atau lemah. Kemudian ada pilihan kembali don't disturb. Kita dapat mengatur keseharian ataupun terjadwal. Kemudian ada pengaturan olahraga. Sistem. Di pengaturan olahraga kita dapat mendeteksi olahraga. Kemudian ada sistem. Kita dapat memulai ulang ataupun mematikan daya. Dan tentang.
atau informasi mengenai perangkat ini, yaitu Underwatch GS Pro 858 model CAN B19. Serta apabila kita menekan tombol yang bagian bawah, maka kita akan langsung menuju quick setting tentang olahraga. Di Underwatch GS Pro ini terdapat 100 lebih mode olahraga. Sekarang, mari kita bahas mengenai ketahanan baterainya. Setelah saya gunakan kurang lebih selama 1 minggu, baterai dari Underwatch GS Pro ini berkurang, yang tadinya 86% menjadi 50%. Pengurangan ini cukup signifikan dikarenakan saya cukup sering menggunakan GPS dari jam ini. Dari website resmi Honor, jam ini diklaim dapat bertahan selama 25 hari dan 40 jam apabila performance dengan GPS. Dan menurut saya itu sangat sesuai. Kemudian, jam ini juga sudah memiliki standar military grade dengan temperatur maksimal sebesar 70 derajat Celcius dan temperatur terendah minus 40 derajat Celcius. Kemudian, Underwatch GS Pro ini, jam ini dapat memberikan informasi berupa denyut jantung, kecepatan, jarak, waktu, kecepatan rata-rata, kalori yang terbakar, ketinggian, serta dapat mereport hasil dari rute yang tadi telah kita tempuh. Serta apabila kita tersesat, maka kita dapat menekan tombol rute kembali. You've reached your destination. Navigation finished. Dan jam ini akan memandu kita apabila kita belum kembali kepada titik awal kita. Untuk kapabilitas musik, Underwatch GS Pro ini mampu menyimpan kurang lebih 500 musik di dalam perangkatnya. Untuk melakukan pengecasan, produk ini pun sangat mudah, karena kita tinggal menghubungkan kabel USB-C ke wireless charging dock milik dari Huawei GS Pro ini. Kemudian kita dapat menghubungkan ke power bank sebagai power supply-nya. Otomatis jam pun akan terisi dayanya. Di sini terdapat indikator apabila kita sedang mengisi daya. Jam ini dibanderol dengan harga Rp2.799.000 dan Anda dapat mendapatkannya di marketplace kepercayaan Anda. Apabila Anda menyukai konten seperti ini, silakan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.